wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya jenengan, Pak? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah gitu. Jadi Bapak, Ya. sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih. Ya. Bapak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa pastinya untuk melaksanakan sesi ini. Ya, Baik. sama-sama. Nah, Bapak, terkait untuk sesi ini nanti kita berbincang-bincang sedikit mengenai kebijakan Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini dalam mengambilan keputusan seperti itu. Bapak. Oke, ya. Nah, Bapak, yang kita tahu ya Pak ya, yang namanya sebuah sekolah itu kan tidak jauh-jauh dari sebuah kasus atau permasalahan ya Pak ya. Ya, benar. Baik kasus yang terkait dengan siswa, guru maupun yang berkaitan dengan pribadi kita seperti itu ya Pak ya. Nah, kasus-kasus tersebut kan ada yang tingkatan sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi, yang mengharuskan jenengan untuk effort lebih keras lagi dalam membuat sebuah keputusan yang tentunya keputusan yang bijaksana seperti itu ya Pak. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan Pak nanti terkait Bapak sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Siap nih Pak? Siap. Alhamdulillah. Langsung saja nih Pak. Oke. Ini. Nah, kalau boleh tahu Bapak sudah memimpin sekolah ini dari tahun berapa nih Pak? Tahun 2017. 2017. Berarti sudah 6 tahunan gitu Pak? 6 tahun. 6 tahun jadi ini. Yang saya amati memang ya, saya sebagai guru di sini ya, kita kan sama-sama masuk itu memang banyak sekali perubahan di sekolah ini. Sepak terjang Bapak memang sungguh sudah luar biasa ya, dari awal sekolah yang saya amati yang seperti itu sampai sekarang ini. Alhamdulillah memang perubahannya sangat-sangat positif. Nah, terkait itu ini ada beberapa yang saya ajukan Pak. Yang pertama ini Pak, selama Bapak memimpin sekolah ini ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi dilema etika maupun rujukan moral? Kami melihat kasus-kasus terlebih dahulu, kemudian kami mencatat pelanggaran termasuk dikelompokkan dilema etika ataupun rujukan sosial. Setelah itu kami setelah dikelompokkan kami koordinasikan dengan Bapak Ibu guru. Oh, seperti itu nih Pak. Jadi ketika ada sebuah kasus itu Bapak menganalisis kasus tersebut, kemudian mengidentifikasi atau mengelompokkan apakah termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, kemudian berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu Pak. Ya. Oke. Terus yang kedua Pak, sebagai sebagai seorang pemimpin ya, ada kalanya sebuah kasus itu dihadapkan dalam dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun dua kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebajikan seperti itu Pak. Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan jika Bapak dihadapkan dalam kasus yang demikian itu Pak? Jika ada dua hal kasus tersebut, maka kita analisis dulu, kemudian kita lihat permasalahan atau kasus tersebut, kemudian mengambil mengambil keputusan itu hasil akhirnya bagaimana, apakah berdampak positif di kasus pertama atau malah kasusnya berdampak negatif di hasil akhirnya. Nah, jika kedua itu kasusnya, makanya yang lebih berat mana, lebih berat atau dampak positifnya atau negatifnya. Seperti itu ya Pak. Ya. Itu dianalisis kasusnya, kemudian dilihat dari berbagai sudut. Ya, salah satunya dampaknya, mana yang lebih bagus seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Terus Pak, terkait tadi ya, ketika Bapak dihadapi sebuah kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar maupun sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Saya prosedurnya, langkah-langkahnya itu mengidentifikasi masalah. Setelah identifikasi, baru mengumpulkan fakta-fakta. Setelah itu mengkonfirmasi, memvalidasi data-data kasus tersebut, menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Seperti ya Pak. Ya. Nanti yang pertama jenengan itu pasti melihat ya, mengumpulkan datanya terlebih dahulu, kemudian mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi. Terus setelah itu
Bapak mengajak beberapa teman itu yang terlibat ini dalam kasus ini untuk memutuskan sebuah keputusan supaya berdampak positif, kondusif dan apakah berdampak positif tentunya seperti itu ya Pak. betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, dari hal-hal tersebut ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika itu yang bagaimana? Untuk mengambil keputusan yang paling efektif itu adalah berkolaborasi antar manajemen, yaitu banyak guru, kemudian yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, juga kepada guru BK dan orang tua yang terlibat kasus. Seperti itu Pak ya. Berkolaborasi. Poinnya Pak, itu yang paling efektif adalah berkolaborasi dalam memutuskan sebelum memutuskan keputusan kita ya. Terutama terlibat dengan guru, kolaborasi dengan guru, terus waka-waka, kemudian dengan tentunya dengan guru BK dan orang tua yang terlibat. Seperti itu ya Pak ya. Nah, dalam itu Pak, dalam pengambilan keputusan ini menurut Bapak tantangan yang paling besar itu yang bagaimana Pak? Dalam mengambil keputusan tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana saya meyakinkan pihak lain bahwa keputusan saya yang saya ambil itu sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak tanpa merugikan yang lain. Seperti itu ya Pak ya? Berarti tantangannya itu meyakinkan. Ya, memberikan kepercayaan pada orang-orang bahwa keputusan yang Bapak ambil itu adalah keputusan yang terbaik dan berdampak banyak positif tentunya ya untuk sekolah kayak gitu. Seperti itu ya Pak ya? Dan dapat diterima oleh semua pihak. Tentunya bisa diterima oleh semua pihak dan tidak merugikan seperti itu. Nah, soal selanjutnya Bapak, dalam menghadapi sebuah kasus, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menghadapi kasus tersebut? Seperti apakah diselesaikan di tempat tersebut atau ada jadwal-jadwal tertentu Pak? Seperti itu. Kami dalam menyelesaikan kasus itu tergantung dilihat berat atau ringan atau sedang. Nah, kalau kasusnya tersebut urgent maka dilaksanakan secara langsung. Kalau kasusnya sedang, kami membutuhkan waktu 1-2 hari untuk mengambil keputusan. Jika kasus itu berat, karena memerlukan beberapa fakta atau data dan menganalisisnya, maka kami perlu waktu memutuskan kurang lebih 3-5 hari. Berarti memang sudah ada ketentuan tersendiri kan? Ya. Tergantung tingkatan dari kasus tersebut, ringan atau berat ataupun sedang sudah baik. Kalau ringan Pak bisa langsung ditentukan keputusannya, sampai ke tingkat yang berat harus ada waktu biar kita bisa menganalisis, mengobservasi sehingga memutuskan keputusan yang terbaik. Seperti itu ya Pak ya. Nah, ini soal yang terakhir Pak. Nah, dari pengalaman Bapak dalam melaksanakan atau menyelesaikan sebuah kasus tersebut, adakah seseorang ataukah tokoh yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Nah, kalau kami mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut, kami menyelesaikan seperti tadi berkolaborasi dengan guru, staf, kemudian siswa dan wali murid. Tapi yang tergantung kasus-kasus yang terlibat tadi, makanya pasti ada yang kami ajak untuk mengambil keputusan supaya keputusan kami tepat dan berdampak positif. Berarti ada memang beberapa pihak yang dalam mengambil sebuah keputusan tersebut biar memberikan keputusan yang tentunya positif, yang bijaksana seperti itu. Pertama guru, terus ada staf-staf, kemudian ada orang tua juga jika kasus tersebut berhubungan dengan murid. Dan dilihat juga tingkatan dari kasus tersebut ya. Berarti dalam sebuah kasus otomatis berarti Bapak itu nanti menganalisis apa ya? Mengobservasi, mengidentifikasi kasus tersebut, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam kasus tersebut. Ya, data-data tersebut kemudian dibawa ke beberapa orang untuk dikolaborasikan mana yang terbaik nanti tentunya seperti itu Pak ya. Ada kolaborasi antar guru dengan staf-staf maupun orang tua dan siswa tersebut ya Pak ya. Sehingga bisa diputuskan sebuah keputusan yang memberikan dampak yang baik tentunya
ya memiliki nilai-nilai kebajikan yang lebih dan tentunya yang lebih berpihak pada siswa. Siswa Seperti itu. jelas kami mengedepankan siswa Iya, supaya benar. kan itu masa depannya cerah untuk kasus-kasus tersebut. Iya, memang yang kita pertimbangkan memang yang utama itu adalah berpihak Iya. pada siswa ya. Benar. Terutama apalagi kasus tersebut berhubungan dengan masa depan siswa harus benar-benar dipikirkan secara matang gitu ya Pak ya. Nah, itu Bapak. Nah, terima kasih sudah selesai untuk sesi wawancara ini. Ada banyak informasi ataupun pengetahuan yang saya ambil dari perbincangan kita, terutama bagaimana kita bisa memutuskan keputusan yang baik, yang bijaksana dan bertanggung jawab itu yang seperti apa. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya Bapak sendiri yang memutuskan memberikan sebuah keputusan, tapi ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus-kasus ini, seperti itu ya Pak ya. Betul. Kemudian dalam sebuah keputusan pasti harus ada refleksi ya Pak ya. Apakah sudah benar? Harus kita refleksikan agar jika ada kasus-kasus yang sedemikian rupa seperti yang sudah kita alami, kita bisa memberikan keputusan yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, itu saja Pak untuk perbincangan sesi pada hari ini. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya Bapak. Semoga perbincangan ini memberikan dampak yang positif bagi kita, terutama bagi anak-anak kita. Itu saja Pak. Saya pamit dulu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tias. Dipun bagaimana kabarnya Bu? I'm fine. Alhamdulillah baik ya Bu. Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nggih dengan sudah menyempatkan waktu. Dengan kan sekali ya saya lihat itu nggih sudah menyempatkan waktu untuk melaksanakan sesi ini. Terima kasih nggih Bu nggih. Sebelumnya. Bu, pada sesi ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang kebijakan Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolah ini terkait dalam membuat sebuah keputusan seperti itu. Jadi nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan nanti yang jawab. Seperti itu nih Bu. Nah, terkait ini, jenengan kan sudah mungkin di sekolah ini sudah berapa tahun gitu? Sudah selama ini. Ya. Kalau selama ini saya sudah dari 2012, tapi kalau masa jabatan saya sudah ini tahun kelima atau periode yang kedua. Jadi baru sudah 5 tahun ya, Iya. 2 periode. Nah, selama menjadi ini kan pasti ada beberapa kasus atau permasalahan ya Bu ya. Ada yang tingkatnya rendah, sedang, dan pasti ada yang berat yang membutuhkan effort lebih lagi sehingga jenengan bisa memutuskan membuat keputusan yang lebih bijaksana lagi seperti itu ya Bu ya. Baik kasus tersebut yang berhubungan dengan murid maupun yang berhubungan dengan guru-guru ataupun berhubungan dengan diri sendiri seperti itu ya Bu ya. Nah, langsung saja ya saya ajukan beberapa pertanyaan. Ini nanti ada 7 pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu ya. Ini, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 6 ini selama 5 tahun ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus itu? Apakah termasuk kasus dari dilema etika atau rujukan moral Bu? Kita biasanya melihat dia masuk golongan rujukan moral atau dilema etika ya. Kalau biasanya hal yang ringan-ringan yang kemudian kita temui dan bisa kita selesaikan secepatnya saat itu juga bukan berarti terus kita membuat keputusan yang ujuk-ujuk atau yang tidak diperhitungkan, tidak. Tetapi kalau rujukan moral biasanya kan sudah kelihatan ya, benar salah, baik buruk, jadi kita bisa langsung mengeksekusi atau membuat istilahnya sikap yang menjadi suatu keputusan pada problematika tersebut. Jadi kalau rujukan moral bisa langsung, tapi kalau yang dilema etika memang membutuhkan proses-proses yang lebih lanjut yang bisa jadi keputusannya atau hasilnya atau tindak lanjutnya tidak saat itu juga bisa ketemu gitu, karena kita butuh
melalui proses-proses yang memang kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan untuk problematika tersebut. Dan biasanya kalau bidikan moral biasanya bisa siapapun menyelesaikan, tidak harus sampai ke saya. Misalnya itu ditemui oleh guru piket, ditemui oleh guru mapel, ditemui oleh siapapun yang saat itu bertugas melakukan kegiatan dan kemudian menemukan problematika yang bersifat sekedar, bukan sekedar ya termasuk golongan rujukan moral itu. Berarti gini ya, Bin, ketika kasus tersebut itu diidentifikasi dan terbukti sebagai rujukan moral, biasanya langsung ya, Bin, langsung ditindak seperti itu, tidak harus ibu yang mengatasinya, tergantung siapa yang ada di kondisi tersebut. Nah, untuk dilema etika sendiri itu membutuhkan proses yang lebih lagi agar mendapatkan keputusan yang terbaik, seperti itu ya, Bin. Terus ini ya, untuk yang kedua, selama ibu menjadi pemimpin di sekolah ini kan pasti ada namanya kasus dilema etika ya, kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun kasus tersebut itu memiliki nilai kebijakan yang sama seperti itu ya, Pak. Sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, bagaimana ibu mengambil keputusan? Jadi kalau kita menemui dua kasus, dua problematika yang sama dan sama-sama berbobot dalam hal nilai kebajikan, biasanya salah satu di antaranya akan lebih banyak menawarkan hal positifnya dan satunya bukan tidak lebih banyak, tetapi pasti satu dari keduanya ini akan lebih banyak menampilkan positifnya. Walaupun yang satu juga banyak positifnya, tapi mungkin tidak sebanyak yang satunya lagi. Jadi tetap pasti ada salah satunya, dan yang pertimbangan pertama dan utama adalah titik beratnya ke siswa, karena di sini sekali lagi yang menjadi bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek kan adalah siswa, dan di sini yang banyak menghadapi hal-hal problematika itu kan juga siswa. Jadi ya kita yang harus di sini ngomong, karena kita sebenarnya kan yang melayani mereka. Jadi jangan sampai kepentingan mereka menjadi tidak terakomodir karena mungkin ada problematika dan kemudian tidak ditangani dengan pas. Jadi tetap kita mengambil satu yang menawarkan lebih banyak kebaikan dan juga pertimbangan siswa yang utama, karena dari pertimbangan siswa ini sebenarnya rentetannya bisa macam-macam, bisa sampai ke nanti yang berikutnya adalah pertimbangan ke sekolah, pertimbangan ke masyarakat, nanti akhirnya akan melebar seperti itu. Dan juga saya pastinya membutuhkan pertimbangan dan pemikiran dari teman-teman yang lain, karena acap kali kadang satu kepala beda dengan kepala lain. Jadi lebih banyak mendengar bagi saya lebih baik, bukan untuk menguruhkan, tetapi melihat dari lebih banyak sisi sudut pandang, dan kita kemudian mencari yang mana sikap yang kita buat dan menjadi sebuah keputusan dan solusi yang terbaik. Karena kadang ya kalau efeknya itu sekarang, tapi efeknya bisa saja berbuntut panjang dan menjadi jangka panjang dan bisa saja menjadi selamanya. Seperti itu ya, Pak. Jadi ketika ada kasus dilema etika yang sama-sama itu memiliki kepentingan yang baik seperti itu tuh, nanti berarti ibu itu mengidentifikasi tersebut ya, mana yang memiliki nilai dampak positif yang lebih banyak, tentunya seperti itu. Kemudian tentunya dampak positif tersebut diperuntukkan untuk siswa, ya Bu ya, seperti itu. Kemudian harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain yang terkait seperti guru-guru yang lain, sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang terbaik seperti itu ya Bu ya. Nah, terkait itu juga nanti dampaknya kan dilihat juga ya Bu, apakah dampak panjang atau dampak pendeknya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Nah, terus untuk terkait ini langkah-langkahnya seperti apa Bu yang jenengan lakukan ketika menemui dilema etika ini? Dilema etika yang
Pertama adalah kalau sudah ranahnya ke dilema etika ini biasanya ada buku siswa yang di situ merupakan ada catatan-catatan yang menjadi report kedisiplinan, biasanya seperti itu. Jadi catatan-catatan siswa kita melihat di situ dan kemudian kita melihat ini itu problem yang seperti apa. Yang berikut kita mengumpulkan keterangan-keterangan, kita mengumpulkan fakta-fakta, kita mencari temuan-temuan di lapangan, kita mencari informasi-informasi pendukung dari siapapun itu yang bisa kita dapatkan informasinya. Dan setelah itu jelasnya kita harus memvalidasi apa yang menjadi data-data, apa yang menjadi fakta-fakta, temuan, bahkan info-info yang masuk ke kita, karena kita tidak mau itu hanya sekedar yang disampaikan data dan semua yang tercatat itu hanya sekedar perasaan, hanya sekedar kayaknya, hanya sekedar kelihatannya. Oh, kemarin kayaknya seperti itu kan. Kita maunya yang benar-benar fix itu, istilahnya data real, bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar terjadi dan ada keasliannya seperti itu. Baru setelah itu, setelah memvalidasi apa yang data-data yang kita dapat, kita mengolah, akhirnya mengolah, dan kemudian sebelum kita mengambil keputusan, jelasnya saya membutuhkan teman-teman yang tidak hanya mensupport saya mengambil keputusan, tetapi melihat dari berbagai sudut pandang, karena di sini kadang laki-laki dan perempuan mempunyai sensitivitas yang berbeda, kemudian mempunyai ketegasan yang berbeda, dan tidak laki-laki ataupun perempuan pasti mempunyai cara pandang yang berbeda, dan itu tidak salah. Hanya kemudian pada posisi apa kita melihat suatu problematika itu. Setelah kemudian saya mendapat masukan dari teman-teman, baru saya bisa mengambil keputusan, yang mana keputusan itu saya yakin itu adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang paling baik, walaupun saya yakin keputusan itu pasti tidak bisa memuaskan semua orang dan semua pihak. Hanya saja kalau sudah menjadi keputusan, berarti itu yang dianggap bersama adalah jalan yang terbaik, pemecahan yang terbaik. Jadi apapun itu, bukan soal legowo atau tidak, ya memang ini kita keputusannya memang diambil itu yang ini yang terbaik untuk versi semuanya seperti itu ya. Jadi ketika ada kasus dilema etika, langkah yang pertama tadi jenengan pasti melihat identifikasi dari bukti suatu seperti ya. Kemudian terus mengumpulkan data-data, mengobservasi dari permasalahan tersebut, terus informasi pendukung dari beberapa pihak, bukan hanya yang terkait saja. Kemudian memvalidasi apakah benar-benar valid informasi yang diperoleh, kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan teman-teman untuk mencari masukan-masukan dan beberapa sudut pandang, sehingga muncul keputusan yang terbaik seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk sekarang ini Bu, untuk soal selanjutnya, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan Bu? Pada kasus-kasus terutama dilema etika, yang paling efektif seperti apa? Sebenarnya kalau paling efektif itu adalah menyelesaikan dengan secepat-cepatnya. Tetapi acap kali kita ini kadang terhambat pada penanganan kasus yang tidak bisa pada saat itu juga. Misalnya kebetulan dia yang bermasalah, menciptakan masalah, kemudian nggak ada, hilang, pulang, terus meninggalkan sekolah seperti itu. Stop. Itu bujukan dulu tapi
dilema etika itu kasus itu benar Bu. Saya nomor piro? Nomor 4. Kamu udah punya. Oh iya. Kolaborasi. Sudah deh kita. Iya kalau stop. Terus nanti mulai lagi. Ya, berarti sisi keempat. Oke, iya. Itu masalah sampai mau jawab merujuk ke bujukan moral. Iya. Ini dilema etika contohnya apa ya? Jenengan itu ada anak sakit, terus jenengan di sekolahan ada kasus yang harus diselesaikan, jenengan pilih yang mana? Itu Bu, dilema etika itu. Tapi ini enggak Bu. Jawabannya mau keliru Bu. Aku dapat Pak itu salah lagi waduh. Iya. Hal apa saja efektif. Iya efektif. Maksudnya itu aku ngomong kasusnya Bu. Contohnya kasus seperti itu. Nah jenengan tuh harus yang paling efektif untuk mengatasi itu apa? Oh berkolaborasi dengan teman. Ini maksudnya Bu. Itu kasus ada yang salah atau bener, salah ya bener itu. Itu juga betul gitu. Ya lanjut. Kalau itu mau pilihnya etika. Kalau di mana? Tak boleh di mana? 1, 2, 3. Nah, gini Bu, ketika menghadapi kasus dilema etika, hal-hal apa yang menurut jenengan itu paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan Bu terkait kasus-kasus tersebut? Dilema etika memang mempunyai penanganan yang berbeda dengan tujuan pihak. Pastinya kan agak complicated ya. Di sini biasanya biar supaya lebih efektif dan lebih cepat teratasi dan tertangani, saya bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya gitu. Karena saya tahu saya tidak bisa sendiri, biasanya yang paling gampang untuk saya NDN paling kasus istilahnya problematika yang paling ringan itu biasanya ditangani oleh wali kelas gitu. Jadi kolaborasi dengan wali kelas. Setelah wali kelas nanti mungkin tidak bisa menangani sendiri, baru wali kelas akan berkolaborasi kalau tidak dengan BPBK yaitu dengan kesiswaan. Jadi dengan BPBK atau kesiswaan. Setelah kemudian ada penanganan bersama dengan BPBK atau kesiswaan, kalau memang dibutuhkan, biasanya kita juga menghendaki orang tua. Orang tua kita libatkan. Orang tua kita libatkan tentu saja pasti bersama dengan si anaknya. Dan ketika memang tidak ada respon yang positif atau belum ada sesuatu yang menggembirakan dalam istilahnya problem masalah ini, perkembangan yang ke arah yang baik, biasanya kita juga lakukan kunjungan rumah. Jadi untuk make sure apapun itu, biasanya kan ada orang tua yang cenderung tidak mau datang ke sekolah, ada yang dengan berbagai macam alasan. Jadi sudah seharusnya menjadi salah satu bentuk pelayanan sekolah untuk melakukan pelayanan walaupun itu di rumahnya anak-anak kita gitu. Dan setelah itu kalau memang masih belum bisa mendapatkan sesuatu perubahan positif dan menggembirakan, saya biasanya kemudian mengajak teman-teman terbatas papa dan wali kelasnya siapa untuk kemudian saya ajak bertukar pikiran. Baru memang mentok-mentoknya saya sendiri yang akan turun tangan. Biasanya saya turun tangan beserta dengan beberapa kesepakatan-kesepakatan yang tentu saja menuntut suatu konsekuensi atas problematika itu, yang mana harus ada tanda tangan saya, orang tua maupun siswa yang bersangkutan. Jadi kolaborasi dari banyak pihak tergantung level daripada iya. Berarti seperti ini ya Bu ya. Ketika Ibu menghadapi sebuah kasus yang terutama kasus dilema etika, hal yang menurut efektif adalah berkolaborasi dengan beberapa pihak ya, bukan hanya dengan wali kelasnya tapi juga dengan guru-guru yang lain, ada orang tua dan siswa sendiri, seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya ini, ketika membuat sebuah keputusan dari kasus dilema etika ini,
tantangannya apa Bu menurut jenengan? Dari sebuah kasus dilema etika ini tantangannya seperti apa? Seperti yang nomor berapa ya tadi saya pernah sudah sampaikan ke jenengan, bahwa kadang keputusan yang bukan hanya berbunyi keputusan, tapi itu adalah sikap yang Nomor 2 mana tadi, ya. sikap yang menjadi pijakan kita dalam berlisan dan berbuat sekarang maupun ke depan, yang mana pastinya yang menjadi sebuah itu tadi tidak bisa memuaskan banyak pihak, karena sekali lagi kita banyak kepala, kita banyak cara berpikir, kita punya banyak cara memandang suatu masalah, kita berangkat dari pola lingkungan keluarga atau masyarakat yang berbeda, termasuk pola didik kita berbeda, yang akhirnya menimbulkan tidak bisa istilahnya keputusan yang satu itu memuaskan untuk semua. Bukan berarti kemudian mereka semua tidak setuju, bukan, tetapi kemudian mengimani ini adalah yang terbaik untuk kita bersama, itu membutuhkan suatu proses. Nah, proses itu yang menjadi tantangan saya untuk mereka yang oh, berarti begini ya keputusannya. Yang punya sifat yang berbeda tadi ya. Oh, udah jadi keputusan bersama, oke, gitu. Kalau untuk orang-orang yang seperti itu saja kita nggak susah-susah. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang mungkin bagi dia keputusan ini tidak memuaskan dengan apapun itu sudut pandang beliau, saya membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan membutuhkan effort yang lebih untuk berkomunikasi lebih kepada beliau daripada untuk teman-teman yang oke, gitu. Karena mungkin saya butuh meyakinkan beliau ini bahwa ini sudah menjadi keputusan bersama, dan kadang kala apa yang menjadi pikiran saya, maaf, sebagai pemimpin kadang bersifat holistik gitu kan. Kadang teman-teman itu memberikan masukan ke saya, misalnya kesiswaan pasti ya hanya terkotak pada sisi kesiswaan. Kurikulum pasti hanya mengedepankan kurikulumnya. Bendahara pasti juga akan pertimbangan keuangan. BPBK pasti ya pertimbangan kedisiplinan, dan ini harus, kalau melakukan ini harus begini Kak. Ada yang seperti itu, sedangkan kan saya kan harus berpikir ke semua tadi ya, menyeluruh seperti itu ya. Menyeluruh yang mana kalau ini keputusan begini, ini nanti untuk kelangsungan hidup SMA gimana? Ini kalau saya ambil seperti ini nanti suara-suara di luar akan seperti apa? Ini kalau saya ambil seperti ini, siswa maupun teman-teman lain pasti akan berteriak-teriak. Apalagi kan anak-anak saya anak-anak besar-besar. Kita tidak bisa semudah itu mengelabui dengan sikap, dengan keputusan, dengan yang ngonotok gitu. Karena murid saya itu anak besar yang sudah berani berpendapat, berani berprotes, berani mengatakan bahwa guru iki lho gak iso, itu pun sudah berani ya sekarang ya. Jadi memang itu tadi, kemudian meyakinkan pihak-pihak yang memang iki loh keputusan ini sudah terbaik untuk kita semua. Berarti gini ya Bu ya, ketika tantangannya itu jangan harus bisa meyakinkan, terutama untuk pihak-pihak yang sudut pandangnya berbeda ya Bu ya, bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Tentunya jenengan sebelum membuat keputusan itu harus ada uji paradigmanya, bagaimana efeknya seperti apa, terus apakah ini bertentangan apa tidak, bagaimana kalau dimasalahkan seperti itu ya Bu ya. Tentunya intuisi juga harus seperti itu ya Bu ya. Oke. Itu ya berarti meyakinkan untuk pihak-pihak yang agar semua ini adalah keputusan yang terbaik gitu ya Bu ya. Oke Bu, untuk soal selanjutnya lah, terkait soal atau kasus dilema etika ini, apakah jenengan punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Apakah harus langsung di tempat itu, dan bagaimana berapa waktu lama untuk menyelesaikan kasus ini? Apakah ada jadwal tersendiri Bu?
sebenarnya kalau jadwal tersendiri boten, karena kita juga tahu, kita nggak tahu problem itu akan datang kapan, tapi setidaknya kalau itu bisa diselesaikan wali kelas dan itu selesai, berarti itu ringan, berarti itu cepat, hanya membutuhkan beberapa hari. Tapi kalau itu sampai butuh kehadiran wali kelas, kehadiran kesiswaan atau kehadiran BPBK, berarti agak di atas ringan ini. Kalau sampai harus mendatangkan orang tua, berarti tambah lebih berat lagi ya, berat lagi nih, gitu. Nah, kalau setelah itu ini nih orang-orang saya ini terus ngobrol sama waka-waka yang lain, Bu, berarti ini tambah sampai harus cari saya, itu berarti sudah berat gitu ya, itu kadang bisa saja saya memutus. Kita bisa saja memutus rantai. Kayak enakin le, teka-teka. Putus mana? Putus mana? Ya kan sak soal. Soal. Apa anu nih tapi? Apa? Memori nih, apa nih? Iya kayak memorinya full. Iya fit, memorinya full. Memorinya full. Iya Bu. Ini seminar IPM itu. Kan apa itu full gara-gara. Kalau sak soal Kurang dikit iya. kurang di satu dulu tuh. Kurang soal nomor 7. Nggak lagi rangkuman. Oh, Minggu. Sudah tak? Ini kalau sembilan sudah sempat. Itu tergantung tingkatan per ini. Sini. Nah. 1, 2. Sebenarnya mana tuh nih? Apa yang mana? Bisa. Satu orang ya. Oh, berarti aku kayak respon aja Bu ya? Belum tak respon ya? Iya, wis. 1, 2, 3. Berarti seperti ini ya Bu ya? Untuk penyelesaian ini bukan tidak bergantung pada jadwalnya, tapi tergantung pada tingkatan kasus soal tersebut, gitu ya Bu ya? Oke, soal yang terakhir ini Bu ya. Nah, dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah ada seseorang atau tokoh ataupun faktor yang mendukung agar cepat selesai seperti itu Bu, terkait kasus dilema etika? Jelas saja saya tidak bisa sendiri bilang, karena kadang teman-teman saya yang berada di lapangan yang pada waktu itu berhubungan langsung pada problematika yang terjadi, biasanya akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan problem ini yang mungkin tanpa kehadiran saya. Karena walaupun bersifat harus hati-hati dalam mengambil keputusan, tapi kita kan juga melihat urgensitas dan kecepatan respon, kecepatan pengambilan keputusan juga. Kadang-kadang saya juga tidak melewati fase-fase mulai dari yang coba diselesaikan sama wali kelas dulu, coba sama BPBK. Kadang saya langsung kalau itu memang urgent harus segera langsung berhadapan dengan saya. Misalnya memang problem-problem yang luar biasa, kan ada yang seperti itu, terus langsung harus menghadap ke saya, ada yang seperti itu. Tapi memang ada yang cukup ya selesai gitu kan, wali kelas cukup seperti itu ya. Jadi memang teman-teman yang seperti itu yang mengakomodir saya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan dilematika etika tadi. Iya, dilematika tadi. Berarti adanya kolaborasi tergantung dari tingkatan kasus tersebut ya Bu ya. Kalau memang kasusnya ringan ya memang harus ada
cukup diakomodir dengan wali kelas, kesuaan, guru BP seperti itu ya. Baru memang kalau memang benar-benar urgent, jenengan yang harus turun tangan, Pak jenengan yang mengatasi seperti itu ya. Nah, itu saja ya terkait untuk permasalahan. Banyak sekali informasi sharingnya, terutama ya bagaimana ibu mengambil sebuah kebijakan untuk menentukan keputusan yang terbaik. Nah, yang saya amati tadi dari kasus dilema etika ini, jenengan bisa mengidentifikasi ya tadi ya, mengidentifikasi nilai mana yang lebih banyak, nilai positifnya tentunya untuk ke anak-anak seperti itu. Kemudian setelah itu nanti jenengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, mendapatkan masukan dari sudut pandang yang berbeda untuk memutuskan keputusan yang terbaik. Tentunya keputusan yang baik itu yang memiliki nilai kebijakan yang baik, dan yang pertama harus berpihak pada murid seperti itu ya Bu ya. Itu. Kemudian dari hasil keputusan tersebut, jenengan tadi saya sempat tangkap merefleksikan ya terkait namanya sebuah keputusan itu kan tidak semuanya menerima seperti itu ya Bu ya. Jadi jenengan merefleksikan biar bagaimana teman-teman ini sadar kalau itu adalah keputusan yang terbaik seperti itu ya. Jadi seandainya ada kasus-kasus lagi, jenengan bisa lebih membuat keputusan yang lebih baik lagi seperti itu ya Bu ya. Nah, itu saja Bu terkait untuk bincang-bincang hari ini. Terima kasih sekali, saya mendapatkan inspirasi yang banyak dari bincang-bincang ini ya Bu ya. Kalau seandainya nanti ada saya sebagai ada di depan dalam kasus dilema etika, nanti kita bisa sharing lagi ya Bu ya terkait lebih jauh lagi bagaimana menyelesaikan dilema etika ini yang lebih baik seperti itu ya Bu ya. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kalau seandainya saya sharing-sharing lagi boleh ya Bu ya? Iya, silakan. Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses selalu Bu Dina.